Hingga akhirnya masyarakat demo tumpah ke jalan, akhirnya menuntut keadilan dan, si Wakil Ketua DPR ini menyampaikan bahwasanya tidak jadi adanya, revisi UU Pilkada, teman-teman. Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News bersama aku, Faisal, dan hari ini kita akan ngomongin peristiwa yang terjadi pada hari Rabu kemarin ya teman-teman ya. Jadi hari Rabu kemarin ini Indonesia ini lagi rame-ramenya banyak demo di mana-mana teman-teman. Ada yang di Jakarta dan juga ada di beberapa daerah kota-kota yang lain ya. Tapi yang paling disorot adalah berita-berita atau demo-demo yang ada di Jakarta teman-teman. Apakah teman-teman ini termasuk salah satu orang-orang yang ikut berdemo kemarin? Tulis di kolom komentar ya. Dan di video kali ini kita akan ngereaksi bareng-bareng highlight-highlight apa saja yang teman-teman perlu ketahui mengenai peristiwa demo kemarin teman-teman. Tapi sebelum berlanjut ngomongin beritanya, teman-teman jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan video-video yang menarik baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Dan kita udah punya satu video atau 3 video yang akan kita reaksi, jadi langsung saja kita ke video yang pertama. Oke, video yang pertama ini ya ini juga ya salah satu highlight di acara demo kemarin ya. Jadi banyak juga public figure ini yang ikut demo teman-teman. Salah satunya teman-teman dari Komika ini ya. Gimana bang? Kamu tanggapan Apa bang? Hari ini ngelihat rame-ramenya. Lucu dong enggak ya? Enggak lucu ya. Oh iya. Gila ya, kalau Komika tuh mau apapun situasinya harus lucu gitu ya. Ada Rigen itu belakangnya ada Yono Bakri. Kalau pejabat sudah mulai melawak, saatnya komedian yang melawan. Itu dia jargonnya. Lucu. Rame ya. Usia 30 mau calon kepala daerah, jangan ya dek ya gitu. Jangan jadi ya. Waduh. Belum usia 30 tahun jangan jadi kepala daerah. Bagus itu. Gila lucu nih. Jangan terbuka. Komedian ngomong aja lucu ya. No effort. Tapi ini termasuk salah satu highlightnya kemarin nih. Selain Komika juga ada beberapa artis-artis yang lain ya. Reza Rahardian juga ikut kemarin sih. Buset. Yang komika media boleh. Oh iya. Kalau usia belum jangan ya dek. Mampu. Tapi Komedi. Ini kan gimmick nih orang-orang nih. Lucu. energi buat syuting. Saya masih ada syuting arisnya. Ini keluar lewat dalam paling cepat ya. Lewat dalam sepi bang. Lewat dalam sepi. Ini kalau nggak salah acaranya waktu itu pagi ya waktu mereka datang ya. Sekitar pukul berapa? 11-an mungkin? Atau jam 10 ya. Nah, itu tadi adalah video kita yang pertama teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum tahu kemarin itu selain para buruh, para mahasiswa, banyak tokoh-tokoh publik juga dan salah satunya itu juga pada rame ya. Jadi ini juga salah satu masuknya ini adalah si para komedian atau para komika-komika ini teman-teman. Ada Rigen lah, ada Bintang Emon, ada Ari Kriting, terus ada Mamat, banyak lah teman-teman ya. Jadi itu menambahkan bumbu-bumbu atau ya kalau menurut mereka ya kalau aku boleh ambil kutipannya ini kalau negara ini udah mulai melenceng, tandanya ini udah mulai lucu nih negara ya. Kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Itulah adalah aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman si Komika. Nggak cuma si Komika aja sih, kemarin itu juga kalau nggak salah ada Reza Rahardian, kemudian ada Andovida Lopez, banyak lah teman-teman. Dan itu ya menjadi titik balik di mana para orang-orang atau para public figure ini juga bisa menyuarakan pendapat mereka teman-teman. Selama ini kan kita taunya mungkin para mereka ini bisa jadi apa ya kayak semacam buzzernya pemerintah gitu ya kan. Tapi ya di acara demo kemarin akhirnya mereka juga ikut menyuarakan pendapat mereka bahwasanya tidak setuju dengan RUU Pilkada teman-teman. Tapi itu baru video kita yang pertama, teman-teman juga harus tahu berita selanjutnya ini juga gak kalah penting nih. Langsung saja kita ke beritanya. Dari mana? Nah, oke, ini adalah berita dari Kompas juga, teman-teman. Ini mahasiswa ini ya. Acaranya. Memasuki malam hari, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan terpantau sempat menemui para mahasiswa di depan Oke, gedung ini DPR perwakilan RI. DPR dari fraksi Mereka PDIP diantaranya ya. ialah Arteria Dahlan, Masinton Pasaribu, dan Putra Nababan.
Ketiganya pun sempat ditagih janji oleh para mahasiswa. Iya, PDIP Para termasuk salah mahasiswa satu menuntut agar revisi partai Undang-Undang yang Pilkada menolak ya dibatalkan. rancangan Tak hanya undang-undang itu, pilkada yang mereka mendesak diusung agar Arteria dan DPR. kawan-kawan memberi jaminan tidak adanya revisi Undang-Undang Pilkada kontroversial tersebut. Nggak ada Bahkan Arteria sempat menjabat tangan seorang mahasiswa yang menuntut jaminan tersebut kepadanya. Janji. Sampai disahkan. Jaminannya apa? Mau bubar apa enggak? Buset, rame banget. Kalau nggak jadi kita butuh kepastian. Insya Allah. Ya. Karena Jokowi. Pada masa sidang ini nggak disahkan. Percaya. Jaminannya apa, Pak? Ketua DPR kan tidak ada IP. Pastikan Ibu Puan tidak mengesahkan itu semua, Pak. Pastikan, Pak. Janji atas nama Tuhan Bapak. Janji atas Tuhan Bapak. Bersumpah, Bapak. Boleh. Sumpah banget. Rame banget. Para mahasiswa juga menegaskan tak ingin ada pihak yang cari muka atau sengaja menarik simpati dari aksi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada. Mereka juga menyatakan bahwa tak ingin berafiliasi dengan partai manapun, termasuk PDIP. Iya sih. Karena yang maju-maju ini mereka-mereka emang dari partai PDIP ya. Mungkin bisa diasumsikan kalau agenda mereka ini mencari pendapat masyarakat. Dan itu adalah berita kedua teman-teman yang datangnya dari kompas.com lagi-lagi. Dan di berita yang kedua ini bisa kita lihat bareng-bareng ya, kalau beberapa perwakilan DPR tapi kebanyakan atau mayoritas atau semuanya ya ini adalah teman-teman dari fraksi PDIP, yang mana kita tahu bahwasanya fraksi PDIP ini adalah salah satu partai politik yang menentang adanya RUU Pilkada yang diusung oleh DPR, teman-teman. Dan di sini para mahasiswa ini rame-rame bukan nyumpahin ya, kayak menuntut janji kepada para anggota DPR yang ada di sana itu tadi, kalau misalkan mereka ini janji bahwasanya RUU Pilkada ini tidak akan disahkan atau tidak akan diteruskan, tidak diimplementasikan lah untuk Pilkada 2024 ini, teman-teman. Dan sebenarnya sih informasi yang aku ketahui ya, kalau mungkin teman-teman bisa koreksi juga, kita mari diskusi bareng di kolom komentar. Ini kan Pilkada atau RUU Pilkadanya ini kan udah pasti batal ya, teman-teman ya. Kalau nggak salah itu, kalaupun mau dikaji ulang, maka itu harus menunggu adanya itu rapat paripurna, yang mana itu dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis. Dan kalau maupun diselenggarakan itu jatuh temponya udah nggak masuk, teman-teman, udah masuk ke tanggal 27, di mana tanggal 27 adalah hari di mana para pasangan calon kepala daerah ini mendaftarkan diri mereka ke KPU gitu ya, kalau kurang lebih yang aku tahu ya, teman-teman ya. Jadi ini sudah pasti tidak akan terrealisasi RUU Pilkada ini, teman-teman. Dan kita masih punya satu berita lagi yang teman-teman juga perlu ketahui nih, apa saja yang terjadi kemarin. Dan ini adalah berita terakhir kita juga, jadi mari kita tonton sama-sama. Nah, ini adalah pernyataan Wakil Ketua DPR, teman-teman. Ada Sufmi Dasko ya. Ini konferensi pers, ini pernyataan langsung dari pihak DPR yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR. Disampaikan oleh teman-teman awak media kepada saya pada dari siang sampai sore hari ini. Perkenankan saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Pilkada. Bahwa revisi Undang-Undang Pilkada pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit. Oh iya, jadi rapatnya kemarin seperti ditunda 30 menit ya. Terus nggak banyak yang datang atau nggak mencukupi quorum. Bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Nah ini. Artinya pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Nice. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan. Nah ini nih yang aku sebutin tadi itu, ini nih dari ini nih beritanya. Tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024. Iya, Selasa minggu depan kan udah 27 Agustus. Ini videonya dibuat tanggal 23 ya, teman-teman ya. Hari Jumat. Pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk pada aturan yang berlaku,
bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah MK. hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Nah, itu juga ya. Demikian. Dua partai tersebut adalah dua partai yang meminta agar peraturan pilkada itu diganti atau direvisi gitu ya ke MK. Akhirnya MK menyetujui. Oke, itu tadi adalah video mengenai pernyataan resmi dari perwakilan rakyat teman-teman atau DPR ya. Yang datanya ini dari Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko. Sebelumnya kita ketahui bahwasanya kalau DPR ini gercep ya teman-temannya. Jadi waktu itu MK hari apa ya? Hari Selasa kalau nggak salah. Pada hari Selasa itu kan si MK ini udah ketok palu nih mengenai revisi peraturan pilkada lah ya. Syarat-syaratnya itu apa aja udah diketok palu tuh waktu itu tuh. Nah kemudian untuk pertama kalinya atau dalam sejarah atau yang seenggaknya aku tahu ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak atau teman-teman ada pendapat lain tulis aja di kolom komentar ini. Siapa tahu aku salah ya. Itu aku baru tahu ini kalau teman-teman ada suatu DPR ini geraknya itu cepat gitu loh. Sebelumnya kan kita tahu kalau ada beberapa undang-undang atau apapun itu yang datangnya dari masyarakat ini agak sulit atau lama ya atau di-delay gitu sama DPR. Kemudian mereka dengan kasusnya si MK ini waktu itu udah mengesahkan atau ketok palu mengenai syarat pilkada tiba-tiba gercep banget teman-teman. Dan itu mendapatkan respon yang cukup kaget gitu ya, masyarakat itu kaget hingga akhirnya masyarakat demo tumpah ke jalan akhirnya menuntut keadilan dan si Wakil Ketua DPR ini menyampaikan bahwasanya tidak jadi adanya revisi UU Pilkada teman-teman dan ya patut disyukuri juga bahwasanya keputusan MK ini akhirnya bisa disetujui oleh seluruh kepentingan atau pemangku kebijakannya teman-teman ya. Kalau misalkan MK-nya sendiri dianulir pendapatnya atau keputusannya maka ya negara ini perlu dipertanyakan dan itu adalah suara-suara mayoritas masyarakat Indonesia sekarang teman-teman. Kalau teman-teman sendiri menurut teman-teman pendapatnya gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Kalau teman-teman juga kemarin yang habis ikut demo bisa tuliskan juga dong. Aku pengen tahu nih pendapat atau informasi-informasi apa atau pengalaman-pengalaman apa yang teman-teman lalui selama demo kemarin. Tulis di kolom komentar juga ya. Dan itu aja video yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat-masyarakat baik itu buruh, mahasiswa atau tokoh publik semuanya yang telah berpartisipasi kepada demo kemarin dan kami doakan agar teman-teman sehat selalu agar selalu selamat juga ya kalau misalkan ada agenda-agenda ke depan dan teman-teman jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara dan jangan lupa juga follow akun sosial media kami ada di DB Media News, ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Faisal pamit undur diri. Sampai jumpa.